وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, seluruh jemaah majelis takziah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah. Tiada langkah kaki yang sia-sia, tiada ayunan tangan yang tiada berguna datang ke rumah ahli duka ini, sahibul musibah ini, dalam rangka bertakziah, tentunya sesuai dengan arti takziah itu sendiri, azaya uzur, menghibur, tentunya hiburan kepada ahli musibah, bukan dengan instrumen alat musik, bukan dengan nyanyian-nyanyian, tapi hiburan dengan qiraatil Quran. Mulai tadi dari membaca ayat suci Al-Quran oleh adinda kami Madayansa, kemudian bertakdim dan dilanjutkan dengan tahlil. Mau kemana pun geleng kepalanya, yang penting ujungnya tetap ke kiri, ya. Karena kita banyak syariat di sini, sedikit orang tarikat mungkin. Tarik la ilaha illallah itu dari mana pun jadi, tapi Allahnya tetap ke latifatul qalbi, ke kiri. Karena letak hati setan itu berada di kolbu. Setan itu tidak mau baik, tapi kurus mau. Kekuatannya dilemahkan. Seluruh manusia punya setan, maka dilemahkan kekuatan setan dengan mengampaskan kalimat Allah ke dada kiri. Mau kemana gelengnya? Tapi kalau orang tarekah, baik itu tarekah Naqsyabandiyah, Samaniyah wa Naqsyabandiyah, Syattariyah, Saziliyah, Qadariyah, tarekat Amaliyah, itu ada titik-titik fokus, kemana lam nafi, kemana isbat, kemana menafikan illa, kemana Allah. La dari bawah nafsu, baru ke ubun-ubun ilaha. Illanya menafikan ke latifatur ruh yang ada di dada kanan, baru Allah dihempaskan ke kiri. Jadi kalau bapak ibu bukan orang tarekah, jangan diikuti yang saya sampaikan tadi. Nanti menumpang jin dalam zikirnya, lama-lama jadi punya ilmu supranatural, lamu-kalamuan jadi dukun, menjadi Gus Samsudin, malawan pesulap merah. Dengar tausiah ini, nasihat dari seluruh jamaah saya mewakili kepada ahli duka, keluarga-keluarga di rumah ini. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, manusia pilihan. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta ke seseorang atau cinta kepada sesuatu, banyak diingat dan banyak disebut. Maka banyaklah sebut nama Nabi agar senantiasa kita semuanya diakui oleh Nabi menjadi umatnya di hari kiamat kelak. Amin. Yang terhormat seluruh jajaran sponsor takziah pada malam hari ini, dari BKM masjid, tuan-tuan imam, para muadzin masjid, para asatid. Kalau saya sebut asatid, ustaz, banyak ustaznya. Kalau saya sebut al-ustaz, maka satu orang.
seluruh muallim dan muallimah, murabbi dan murabbiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak dan kaum ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di papan bunga telah berpulang ke rahmatullah turut berduka cita semuanya atas meninggalnya Hajjah Nur Hanifah. Sudah hajah, betul, Nur cahaya, Hanifah lurus, ya, perempuan yang lurus. Mudah-mudahan almarhumah sesuai dengan namanya, amin. Baru harap. Salah satu hiburan yang saya berikan, ibunda ini sudah hajjah, sudah lengkap rukun Islam dia laksanakan dari atas dunia ini. Tetapi hajjahnya itu kita sangkakan kepada Allah sebagai benteng dari azab kubur dan bisa membawanya kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihatnya kepada bapak ibu, kalau banyaklah uang dikumpul-kumpul, niatkanlah untuk naik haji. Yang penting sudah ada niat. Masalah waiting list, daftar tunggu dan kurangnya kuota dari Indonesia, itulah penyebab. Yang penting kita niatkan. Kalau mau bapak ibu laki warangke, pindah ke Tarutung. Ya, urus KTP di sana, beli rumah, adanya warga muslim di sana, ya. Jadilah bapak ibu orang Tarutung. Biar cepat berangkat karena sedikit dari sana umat Islam yang naik haji. Jadi untuk apa naik haji itu? Bertemu dengan tanah haram, tanah yang mulia. Banyak orang bercita-cita naik haji, kalau bisa habis haji ambo meninggal lah, mudah masalah. Ada juga yang meminta, ya Allah matikanlah saya di tanah Mekah. Bisa itu? Bisa. Ya Allah, konana meninggal ya Allah, matikan salam di Makkah. Bisa tidak? Tidak bisa. Ada sahabat Nabi dimintanya gugur di medan Uhud, di medan perang. Bisa kan? Tujuannya itu apa? Mati syahid. Kalau mati di Mekah, mati elok ada enggak? Mati elok. Apa kata Nabi? Haramallahu jasadahu 'ala niran. Diharamkan Allah api neraka menjilat tubuhnya. Ibu mau enggak mati sedang sholat? Mau. Mati elok ada enggak? Ada orang mati sedang mengaji? Ada. Ada orang mati sedang tahlilan? Usaha khairin? Ambo meminta mati sedang ceramah. Tapi jangan kini. Ya. Tentu bapak ibu menceritakan saya besok habis meninggal saya. Rancak mana mati sehari itu? Sayang ceramah. Mati elok kan enggak? Oke, saya balikkan. Ada enggak mati orang sedang narkoba? Ada. Mati elok kan enggak? Enggak. Ada umak-umak mati sedang marepet? Jawab. Ada, naik dari tingginya sok jantungnya, marepet juga lah. Ada kan? Ada. Oke. Ada lagi yang aneh ya, berjoget-joget dia di atas pentas, meninggal. Mati bahaya kan enggak?
Maka kata Nabi, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup usia saya di ujungnya baik. Wala takhtim alaina bisu. Jangan kau tutup usia kami buruk di ujungnya. Ada doa satu lagi tu, Allahumma ja'al khaira umuri khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah ya Allah di ujung umurku ini kebaikan. Itulah cita-cita tertinggi. Jadi almarhumah ini sudah aja pulang dari tanah suci, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, sudah tawaf lingkar di Ka'bah, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nah, bagi bapak ibu yang haji berangkat umroh boleh ditambah bacaannya dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kan 4 pojok tuh Ka'bah tuh. Pojok sini tiang hijau Hajar Aswad. Pojok kedua rukun Iraqi, ke situlah anak Irak, Baghdad. Rukun ketiga rukun Syami, itulah negeri Syam, ke pojoknya itu ditembakkan ke ujungnya itu, ke pojokannya itu, itulah negeri Syam yang pecah 4 negara. 1 Yordania, 2 Lebanon, 3 Suriah, 4 Palestina. Sudah. Bacalah dari Hajar Aswad tu bismillahi wallahu akbar, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyul. Karena hadisnya dua macam. Satu tanaman surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang satu lagi hadisnya tanaman surga itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyul. Sampailah pojok ketiga, pojok Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, masuk pojok keempat, rukun Yamani. Jangan berzikir lagi situ, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, satu putaran begitu ya. Sudah sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, sudah mabit di Muzdalifah, sudah melantar jumrah di jembatan Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah, sudah wukuf di Arafah. Bahagialah orang yang sudah wukuf di Arafah, habis itu dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dipisahkan ruh dari jasadnya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagianya ibunda ini almarhumah, sudah dilebihkan Allah umurnya dari standar umur umat Nabi Muhammad. Berapa standar umur umat Nabi Muhammad? Dengar baik-baik orang-orang tua kami. Amar ummati baina situna wa sab'un. Rata-rata umur umatku 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum wa ma yajuzu dzalik, hanya sedikit lagi orang yang kami lebihkan umurnya di atas 70. Almarhumah 75. Sudah dilewatinya 3 tahap. 1, arba'una sana. Man atat alaihi arba'una sana. Siapa yang umurnya sudah 40 tahun, walam yaghlib khairahu syarrahu. Indak coba tobat, dak jo mau sholat, dak mau juga ke masjid, dak mau juga berbuat baik. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi perangainya, tingkah laku maksiatnya. Kata Nabi, falyatahajjar ilan nar, lemparkan sajalah ke neraka itu. Umur berapa? 40. Kenapa 40? Secara psikologis, dengar baik-baik, matangnya umur manusia di umur 40. Kalau bapak ibu lihat orang di bawah 40 paremosi, maklumi saja.
Ya, belum matang. Jangan tersinggung yang di bawah 40. Ustaz Khairil 43. Alah masa di batang. Alah. Madayan sa 32. 8 tahun lagi. Ada yang boko. Oke? 40 tahun barometer matangnya umur manusia. Mana buktinya? 124.000 para nabi. Jumlah nabi itu 124.000. Baru tahu. Nabi dan Rasul 303 balik. Makanya ada aksi 313. Ada kan? Ada 212. Wiro Sableng. Kapak naga geni. Jumlah nabi tadi berapa? 3. 124.000. Biar tahu dakwah mereka para nabi itu keluarganya saja didakwahinya. Contoh, di Marga Situmorang Borubere seorang nabi, Harahap Borubere seorang nabi, Tambunan Borubere seorang nabi, Panggawean Dohot Borubere seorang nabi, sudah Padang Pariaman seorang nabi, Ikatan Keluarga Melayu seorang nabi. Itulah tugas para nabi. Tapi ada al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, jumlahnya diperkecil jadi 303 balik. Yang wajib diimani, tapi ilmu kan 25 dari Adam, Idris, Nuh, Hud sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipakai tek lain jadi ulul azmi yang mukjizatnya sungguh terkenal. Nabi Nuh gelarnya Sabiullah, bisa membuat kapal di atas bukit, banjir turun kapal dari galangan. Panjang umurnya 950 tahun, digenapkan Allah 50 tahun lain. Berapa umurnya? Makanya keluarlah puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa pengarangnya? Mano ini? Salah meninggal itu. Khairil Anwar yang itu meninggal 28 tahun umurnya. Yang ini panjang umurnya. Amin. Sudah, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam punya mukjizat. Ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim, dingin dalam api dan bisa mencincang 4 burung, diletakkan kepalanya di 4 bukit langsung mengikut badannya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tapi tidak asal pukulkan. Perintah Allah hanya. Tak mungkin lewatnya 2 meter tokokannya jadi ular. Bajalannya 7 meter lain jadi ular. Nah, anidrib bi'asaqal bahar, anidrib bi'asaqal hajar. Pukulkan tongkatmu ya Musa ke batu atau ke laut. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya yang mencari tungkek itu baru jadi ular. Nabi Musa mencari tungkeknya, tatak tungkek. Musuh Allah itu hanya mencari tungkek itu jadi ular yang besar, memakan ular-ular kecil yang disihir oleh tukang sihir 1070 orang tukang sihir Firaun. Nabi Musa mencari tungkek itu indah ular, tatap tungkek. Kok sampang Nabi Musa mencari tungkeknya jadi ular, Nabi Musa pun lari. Kira-kira begitu. Ya, jangan salah-salah. Katanya baca kitab tuh bagus-bagus, tanya tuan-tuan guru tuh. Jangan baca kitab, tidak ada tempat bertanya. Padahal Allah perintahkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlal dzikri. Siapa mereka? Kalau Departemen Agama menerjemahkan ahlal dzikri itu orang yang punya ilmu pengetahuan. Kalau memang orang yang punya ilmu pengetahuan, pasti kalimatnya pakai ahlal ilmi, ahli ilmu, atau ahlal fikri, ahli fikir filsafat.
Tapi kalimat dalam Quran itu fas'alu, dengar baik-baik nih, ahlal dzikri. Berarti ahli zikir. Ahli zikir pasti ahli pikir. Ahli zikir pasti ahli ilmu. Ahli ilmu belum tentu ahli zikir. Makanya Bapak Ibu jangan terkesima melihat orang berilmu. Betul. Di LP Cipinang banyak orang berilmu kan? Di lapas itu banyak orang berilmu. Berarti ilmunya tidak membawa rahmat. Ya, kalau ahli zikir pasti tidak menipu. Kalau ahli ilmu pasti mau menipu. Yakin? Maka Bapak Ibu carilah ahli zikir sebagai guru. Ya, bukan saya. Saya dibimbing oleh ahli zikir. Nah itu dia. Nabi dan Rasul tadi, siapa lagi? Nabi Musa. Baru Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati walau sejenak. Bisa keluar air dari sela-sela jarinya. Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim. Diperkecil lagi menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tinggal seorang. Siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke materi kaji. Sadonyo 124.000 nabi tadi, hanya 2 yang tidak diangkat Allah di atas 40 tahun jadi nabi. Siapa dia? Satu Nabi Yahya bin Zakaria, yang kedua Nabi Isa putra Maryam. Nabi Isa 33, Nabi Yahya 38 kalau nggak salah, atau 36. Hanya 2 yang tidak diangkat Allah, dilantik Allah jadi nabi di atas 40. Di bawah 40 yang 2, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Seluruhnya diangkat Allah jadi nabi dan rasul di umur 40. Waktu Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad berapa tahun? Khadijah. Siapa yang matang? Khadijah. Itulah cerdasnya Nabi. Istri pertamanya bukan gadis, tapi janda. Saya tanya bapak-bapak, istri pertama bapak gadis atau janda? Nah, mengajak bapak yang bertanya diri. Ibu-ibu, waktu dinikahi bapak ibu gadis atau janda? Gadis. Berarti ibu bukan Khadijah. Bapak bukan Nabi. Paham? Berarti salah? Tidak. Itulah cerdasnya Nabi. Kok nandak bapak? Kok nandak bapak maniru sakete? Ganti salah. Cari jando. Siapa yang matang saat? Matang Khadijah. Nabi belum jadi nabi. Masih Muhammad. Belum sallallahu alaihi wasallam. Belum Rasulullah. Karena orang memanggilnya dengan ya Muhammad. Lama-lama nikah dia dipanggil orang lagi, ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim, ada anaknya laki-laki Qasim. Kadang-kadang dipanggil orang, ya Abuz Zahra, wahai ayahnya Fatimah Az-Zahra. 40 tahun ya Pak ya. Kalau alam 40 tahun maksud cara memboko, jadi ayah-ayah yang iyalah. Kalau sampai 10 tahun ibu, jadi umat-umat yang betul lah. Karena di 50 ndak kaku lagi. Jadi seorang ibu. Kalau 40 bapak sholatlah. Supaya di 50, 60 ndak kaku tulang. Siapa 40 ndak berubah juga dari keburukan kepada kebaikan, maaf, akan susah dia berbuat baik.
Satu fase. Fase yang kedua, umur 60 tahun. Hadisnya saya bahasa Indonesia kan. Barang siapa yang umurnya sudah 60 tahun, hati-hati, tidak Allah terima alasannya di akhirat. Contoh, manganda sembayangan, ya Allah, alan ambuag yang 60 umur sampai 60. Ya Allah, caiwa namu ya Allah di dunia. Allah, dari mulai mau nikah, taraja banyak ya Allah mati-matian. Oh, sibuk ya. Iya. Itu makan tak sholat. Iya. 35.000 je nanda peampu sehari ya Allah. Itu pun untung saja ada PKH, BLT, Bareraskin. Oh, gara-gara itu nggak sholat. Iya. Miskinang iya. Hambaku Isa, hartanya hanya terompah, jubah bertambal 16, sama tungkek sabua di tangannya. Miskin Nabi Isa itu miskin, tapi masih ibadah kepadaku. Kalah, datang nang kayu. Ang alambang yang umur 60. Mengapa? Ayah sibuk banget ya Allah. Tambah ambu sekian luasnya. Sawit ambu sejauh mata memandang. Bebau saumu ya Allah. Ya tidak sampang sembahyang ya Allah. Sadakah saja lah. Itu pun pai mancalik ambu ya Allah. Basadakah. Alah. Kayanya. Iya ya Allah. Anak agniya. Ambu orang kaya. Hambambo Sulaiman alaihi salam, tiang kerajaannya terbuat dari jamrud dan zabarzat. Lantai kerajaannya terbuat dari mutiara. Makanya tertipu Ratu Balqis. Disingkokkannya dingkeknya roknya, kainnya, sangkanya air. Pada nampaknya laut tong. Di bawah kacung mutiara tuh disingkokkannya, rupa dipinjaknya lantai. Dan kerikil kerajaannya, batu kerikilnya terbuat dari emas. Saya tanya, di Pagaduan nih kau? Iya. Aduh bapak ibu yang kerikil rumahnya dari aneh. Aduh. Oh aduh yakin ambo sebelum subuh mambo tumbi lang orang ini. Sampai hancur mau bapak. Masih ibadah kepada aku Sulaiman. Dia seorang nabi, rasul nabi, seorang raja, nikah dengan Ratu Balqis, memindahkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaannya, masih ibadah. Apalagi alasan? Yang sakit. Oh, kenapa kamu sholat? Sudah 60 ku kasih umur. Begini ya Allah, bebas penyakitmu ya Allah. Dari mulai asam urat, pindah ke asam lambung. Habis asam lambung, asam jauh, asam limo kacau, asam kandis. Pokoknya asam sadonya pada namu ya Allah. Hambaku Ayyub digerogoti belatung ulat seluruh tubuhnya. Hanya dua dah dia mintanya hancur. Ya Allah, jangan hancurkan lidah dan hatiku. Karena bagaimana aku berzikir mengingatnya. Ada separah Nabi Ayub penyakit? Tidak ada. Masih ibadah kepadaku. Paham kira-kira? Yang umur 60 tahun tidak diterima Allah alasannya di hari kiamat. Sudah 2 tahap. Tahap yang ketiga, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang umurnya kami lebihkan, maksudnya di atas 70, nunakkishu fil khalqi, pulang ke kejadian awal.
pulang ke tingkah laku anak-anak. Bapak ibu, orang pikun itu jangan dihina. Orang pikun tuh tanda sayangnya Allah. Karena orang yang pikun tidak dibebankan hukum agama. Kalau sempat tidak dipikunkan Allah dia, maka dosanya akan bertambah. Hei anak-anak yang orang tuanya pikun, jangan kalian malas merawatnya. Dijadikan Allah ayah ibumu pikun, hikmahnya supaya menjadi ladang amal bagi anak-anaknya. Disitulah ujian diberi Allah kepada keturunannya, yang mana anak dunia, yang mana anak akhirat. Kecil-kecil sudah nampak anak dunia dan sudah kelihatan anak akhirat. Mana anak akhirat? Nih dia. Nanti dibagi makanannya, Bu. Nanti. Dengar ceramahnya dulu, belum selesai. Anak apa tadi? Yang barang waktu lalu. Fokus lagi. Jangan sibuk belakang ibu-ibu. Duduk dulu. Begini Bapak Ibu, kalau ada penyampaian tausiah harus hikmat kita, biar ilmu itu masuk. Iya. Karena kami menuntut ilmu dulu, kalau tidak diperintahkan murabbi kami, nggak ngomong kami. Ditanyanya saya, ya Khairil, lima hadza. Baru saya jawab. Itu makanya lengket ilmu itu. Waktu saya tinggalkan 13 tahun. 13 tahun tidak pernah saya membuka ilmu agama Islam ini. Jadi preman ya. 13 tahun. Pulang balik ilmu itu. Tinggal mengulang saja. Kenapa? Karena kami al-adabu fauqal ilm. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Adab kaminya dulu menjadikan ilmu ini bisa tersimpan. Hafalan Quran yang 9 juz saya tinggalkan. Dapat lagi alhamdulillah khair. Jadi kalau ada ceramah, hikmat kita. Masuk ilmu itu, lengket itu. Jangan cerita sana, main handphone sini. Merokok pula. Tarik lagi itu agak 2 batang lain, tidak masalah itu. Bulan garam merah itu. Kalau batu jangan merokok, haram hukumnya ya. Kalau udah batuk, membawa mudarat dia. Tarji Muhammadiyah sudah mengharamkan. Boleh merokok. Kamu masih merokok? Masih. Ustaz masih merokok? Masih. Jangan larang-larang kamu dulu, karena kepengen mau yang baik. Ada pula cukai kan, menyumbang kan, ada juga. Baik, cuma ada lu sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian ini sampai di mana tadi kaji? Terpotong kan? Enggak saya buat Bapak mengantuk insya Allah dengan izin Allah. Anak akhirat itu nampak, cari lah. Uma ala nanda azan subuh anak akhirat itu. Anak akhirat. Datang anak tu balik Marco nama manunggu di luar ala rapi jilbabnya rancak bajunya keceknya imbokan umaang nanda pengajian kami wirid yasin. Itu anak yang manggil ibu tuh anak akhirat. Anak dunia nampak. Di mana-mana tanah kita anak dunia. Galang tu asli karena etek rom lama gadang-gadang galangnya tapi suping itu anak dunia ya. Jadi anak akhirat itulah yang diharapkan di atas dunia ini. Kalau pikun orang tuanya, dirawatnya itu tidak merasa risih dia. Teorinya begini, Ustaz, emak saya ini pikun buang air kecil berserak-serak di lantai. Dan ada teori bau, teori busuk, bau mesin, bau haring, bon haring. Pailah ibu tinggal pindah ke Sarudi, dake pabrik gata.
Satu. Yang kedua, kondak ke Pondok Batu menginap. Pasifik. Coba tanya orang Pondok Batu itu. Bau lagi Pasifik. Kita yang jarang langsung pusing kepala. Ya, kok sampang tinggal besikko. Murah mati. Orang tuh nggak mati-mati. Alah, jadi kalau bau jangan ditutup hidungnya. Ibu tutup, buang air kecil orang tua ibu yang sudah tua ibu tutup, anak durhaka. Berapa kali bapak ibu waktu kecil dulu dirawatnya, ada ditutupnya hidungnya. Ada ditutupnya hidungnya. Kalian balas dengan tutup hidung, naudzubillahi min dzalik. Bapak ibu bilang bapak sudah berbakti sekali ke orang tua. Mana ada itu? Teorinya cium saja nggak masalah itu. Besok nggak bau lagi. Durhaka sekali seorang anak membawa ibunya ke panti asuhan. Man la yaskurun nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 75 tahun sudah diberi Allah bonus sama almarhumah. Mudah-mudahan tambahan umur itu menjadi ladang amal bagi beliau. Sakit yang dideritanya itu hanya asbab. Mati itu satu, Bapak Ibu. Berpisahnya ruh dari jasad. Itulah mati. Yang disampaikan Ustadz ini asbab. Manga meninggal Pak Tuo tu tulang tu, oh sakit komplikasi Pak Ustadz. Penyebabnya diceritakan Ustadz ini. Kematian itu hanya satu. Baik, sudah dipanggil Allah beliau. Ahli keluarga yang pertama saya sampaikan, kita sudah doakan tadi dia, ya. Saya sampaikan, kalau meninggal orang tua kita, siapa anak yang tua? Ini dia. Langsung datang jiwa orang tuanya untuk menyatukan saudaranya. Ya. Wasilatur rahimil lati la tusala illa bihima. Ya. Kalau Allah meninggal orang tua ya Rasul, kata pemuda ini, bagaimana baktiku? Sambung tali silaturahim, terutama ke yang tidak tersambung. Kalau sudah tersambung, dieratkan dia. Kalau tidak tersambung waktu hidup dia, sambung. Bapak Ibu sekalian, berapa anak almarhumah? 6. Sering terjadi perselisihan di antara kakak beradik gara-gara harta warisan. Saya peringatkan ya, gara-gara apa? Warisan. Harta warisan. Harta ini ada mati-matian dicari. Dicari dia, dijemput rezeki Allah ada. Ada tanpa dicari. Mana dia? Harta peninggal. Berapa orang laki-laki? 1. Perempuan? 5. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Berikan harta warisan itu kepada anak-anakmu, bagian 1 orang laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Kalau di kami ibu-ibu laki-laki, di kami laki-laki 100 juta, di ibu-ibu 50 juta. Kalau di kami 50 juta, ibu-ibu 25. Mau ibu? Payah bana menjawab. Ko ala masalah kepeng. Ambulang lagi. Kalau di kami tak lama perasaan ibu-ibu. Kalau di kami 100 juta sama ibu-ibu limpul, sama kami 50 juta.
Sama kami 50 juta, sama ibu-ibu 25 juta. Mau ibu? Wah ya Bapak jauh. Mau ya? Nah begini ceritanya. Saya dulu berpikir juga, rasanya Allah ini nggak adil sama-sama anaknya. Kenapa laki-laki limpul? Waduh sih keplimo. Tapi kamu bangga juga, untung saya laki-laki. Kira-kira begitu. Oh rupanya gini, laki-laki ini suatu hari menikah dan dia mengeluarkan mahar. Setelah menikah dia ada kewajiban menafkahi. Oke. Perempuan kenapa 25 ke separuh dari bagian laki-laki? Rupanya padusiko buru-buru dipinang, berarti dapat mahar. Suatu hari berumah tangga dia bukan menafkahi, tapi berarti adil. Oke? Ilmu yang pertama diangkat oleh Allah bukan ilmu zikir, bukan ilmu sholat, bukan ilmu tentang berkurban, bukan ilmu tentang haji dan umroh, bukan ilmu tentang yang lain-lain. Ilmu yang pertama diangkat Allah dari muka bumi ini adalah ilmu faraid, ilmu tentang hak waris muwaris. Kerusakan sekarang ini di tengah-tengah umat karena banyak harta warisan dibagi secara adat, secara tradisi, mengangkangi hukum Islam. Maka terjadilah kerusakan karena dimodalkannya pun ke dagang, dagangnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah salahnya Bapak Ibu? Harta orang tua yang letih mencari, yang banting tulang siang malam, datang anak-anaknya berlaku curang karena perempuan anak yang tua disuruh bagi ratanya harta itu dengan adik laki-lakinya. Salah. Siapa kakaknya yang membagi secara rata dengan adik laki-lakinya harta warisan orang tuanya? Kita lihatkan hidupnya. Panah adu padu si seorang, adiknya dua laki-laki. Tak bisa, harus bagi rata. Datang bokecehan, tak bisa gitu Kak. Indah, ambo yang tua Ustad, waang, adik ambo, adiknya kok sabar. Iya kakak, tidak mau kami malah kakak, karena kakak kare utang. Jambe baca cerita, indah adu ambo dah adu muda, kok ndak lahirnya. Indah ada yang dua kok. Kok ambo adiknya tuh mau jawab tanya. Mangan nak mati saka wari itu kecil. Ya kan? Si saudara ambo yang muna ado. Dia yang adiknya tuh. Iya Kak. Oh udah lama gila kakak. Saya bilang 100 juta orang itu Kak sama kakak limpul. Oh enggak Ustaz, jangan atur harta kami ini. Sampai dimusuhinya saya. Jadilah. Padahal bisanya dah. Diambilnya limpul. Ileani mana tu amdina na duaon 100 anon. Ilean adiknya ini dikasih adiknya ini 25 hadiah. Kan dibagi secara Islam dulu. Limpul dinyo 100 datang adiknya kok akan dia gisi dak 25 dari ambo kakak, 25 dari ambo kakak. Jadi berapa dinyo? Syarat. Tapi dibagi dulu harta warisannya. Tapi cara adiknya memberikan begini. Ini Kak 25 kami. Jangan bilang sedekah. Ini hadiah dari kami. Hadza uhdiyalak. Ini sekedar hadiah dari kami. Karena hadiah kau paling banyak di Gunung Stoli. Hadiah balik, hadiah gaa, hadiah madu, hadiah lau, hadiah ama. Ama hari pas sama ama waru. Iya. Jadi berapa dapat kakaknya? Saya dapatnya 100 juta. Adiknya tinggal berapa? 75. Kalaulah dipergunakan kakak dan adiknya itu, itulah rezeki yang barokah. Saya lihatlah kehidupan.
Dimodalkan adiknya uang 100 ini, bangkit usahanya. Kakaknya ini habis kepeng yang